Salah satu pelajaran ketika kita berada di kota Mekah ini, kita perlu tahu ada salah satu sejarah penting, yaitu mengenai haji wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau beberapa waktu sebelum meninggal dunia 10 Hijriah, beliau itu melaksanakan haji wada tersebut dan beliau menyampaikan khutbah yang luar biasa. Isi khutbah tersebut diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu tentang khutbah Nabi SAW di Arafah. Maksudnya dia katakan, Inna dima'akum wa amwalakum haram alaikum wa hurmati yawmikum hadha. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian itu haram bagi kalian sebagaimana kemuliaan hari ini. Syahrikum hadha, kemuliaan bulan ini. Di baladikum hadha, kemuliaan negeri ini, negeri kalian ini. Ala kullu syai'in min amri jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un yakni batil. Kemudian Nabi SAW itu menyampaikan dalam khutbah tersebut, ketahuilah segala perkara jahiliyah telah dibatalkan dan dihapuskan di bawah kedua kakiku ini. Lalu saya lanjutkan dengan terjemahannya. Darah-darah jahiliyah telah dibatalkan, dan darah pertama yang dibatalkan dari darah jahiliyah adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith. Ia dahulu disui di Bani Sa'ad yang telah dibunuh oleh suku Uzair. Lalu dikatakan lagi, riba jahiliyah juga telah dibatalkan sebelumnya. Dan riba pertama yang aku batalkan adalah riba yang menjadi hak kami, yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Semua itu telah dihapuskan sebelumnya. Artinya di sini yang dihapuskan adalah riba jahiliyah. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yakni dengan akad ijab dan qabul. Kalian atas mereka adalah agar mereka tidak memasukkan seorang pun yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membekas. Dan hak mereka atas kalian adalah kalian menafkahi mereka dan memberi pakaian dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang baik dan pantas. Sungguh aku telah meninggalkan segala kalian suatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran. Kalau kalian akan ditanya tentang diriku di hadapan Allah, maka apa yang akan kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati. Lalu beliau SAW mengangkat jari telunjuknya ke arah langit dan menunjukkan ke arah manusia sambil berkata, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ucapan ini beliau ulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, tentang pembahasan ini ada satu pembahasan yang kami ingin jelaskan. Tadi disebutkan mengenai riba jahiliyah dan riba Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi akan kami berikan catatan untuknya. Mengenai riba jahiliyah disebutkan dalam khutbah Haji Wada ini, waribal jahiliyati maudhu. Riba jahiliyah sudah dihapus. Wa awlu riba adau ribana. Dan riba yang pertama kali dihapus yaitu riba kami, yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba dari Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudhu'un kulluhu. Itu sudah terhapus juga seluruhnya. Nah, di sini pelajarannya ini tentang riba nih. Riba jahiliyah itu praktik di mana seorang memiliki piutang kepada orang lain. Lalu ketika jatuh tempo pembayaran dan pihak yang berutang tidak mampu melunasi, pihak yang memberi utang menambahkan jumlah utang sebagai kompensasi atas penundaan pelunasan. Keduanya pun sepakat dengan syarat tersebut. Nah, ini namanya riba jahiliyah dan ini yang dimaksud dengan riba Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini tidak berbeda sedikit pun dengan riba jahiliyah tadi. Maksudnya begini, ada 2 hal di sini. Ya, ketika peminjaman, misalnya ini di bulan Agustus, ya, sampai akhir Agustus itu adalah waktu masa pembayaran. Ya, selama dia bisa bayar tepat waktu, maka tidak ada tambahan. Nanti ketika telat bayar, ya misalnya akhir Agustus ini tidak bisa bayar, baru situ ada tambahan. Oke? Ini kalau kita membandingkan riba jahiliyah ini masih lebih enak, saya bilang masih lebih enak ya, tapi tetap dosa juga. Ya, artinya masih lebih ringan dibandingkan dengan riba saat ini. Karena kalau riba saat ini sejak awal peminjaman dan pengembalian ya, dengan dia cicil sampai nanti waktu terakhir pembayaran.
Nah, itu tetap ada tambahan. Tapi kalau riba jahiliyah, bayar tepat waktu, tidak ada tambahan. Ketika telat baru dikasih riba. Kemudian yang kedua, ini dengan kesepakatan pihak yang memberi utang dan pihak yang memanfaatkan utangan tadi. Nah, artinya mereka di sini sudah saling sepakat. Beda dengan riba saat ini, bisa jadi satu pihak terpaksa bayar, bahkan ada yang akhirnya kabur lari karena mereka tidak sanggup memenuhi itu, seperti saat ini ada utang pinjol yang ini dampak juga dari judi online. Nah, semoga dari khutbah Haji Wada ini jadi pelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi jamaah rehlator. Allah ibarik fiik.